Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sugianto, Sarjana Pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan praobservasi di kegiatan aksi nyata guru penggerak modul 2.3, di mana dalam aksi nyata modul 2.3 ini saya akan mengobservasi mapel IPAS yang diampuh oleh Bu Yuniar, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Bu Yuniar. Selamat pagi Bapak Eri. Gimana kabarnya Bu Yuniar? Baik. Baik Bu ya. Baik ya. Ibu, sebelum kita melakukan praobservasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Ya. Yang pertama, untuk mapel yang diajar sama Bu Yuniar saat ini mapel apa Bu? Mapel IPAS Pak, Ilmu IPAS. Pengetahuan Alam dan Sosial. Nggih. Bu Yuniar, saya mohon informasi terkait tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bu Yuniar ajarkan pada saat saya observasi itu kira-kira di tema apa, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Ya, jadi temanya waktu observasi itu adalah perubahan materi. Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri adalah siswa mampu menganalisis penerapan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi itu tujuan pembelajarannya Bu ya. Ya. Terus yang berikutnya Bu, untuk area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa Bu? Area pengembangannya saya ingin mencapai tingkat kognitif siswa. Jadi bagaimana pengetahuan siswa itu bisa dicapai melalui penemuannya sendiri masing-masing Bapak. Jadi anak-anak diajarkan untuk mandiri Bu ya di sini di dalam proses pembelajaran untuk menemukan ide-ide kreatif. Betul. Yang nantinya menjadikan pembelajaran itu menarik gitu Bu ya. Betul. Oke. Terus yang berikutnya Ibu, strategi apa Bu yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan sama Bu Yuniar? Di sini saya yang pertama membuat kesepakatan dengan siswa terlebih dahulu terkait aturan-aturan di kelas. Lalu yang kedua, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, yaitu memetakan anak-anak sesuai minat dan bakatnya masing-masing, yaitu ada kinestetik, ada auditori, ada visual. Nah, setelah itu saya terapkan kepada anak-anak. Begitu Pak Eri. Terima kasih Bu Yuniar. Untuk yang berikutnya Bu, untuk media pembelajaran Bu yang dikembangkan ketika nanti pada saat saya observasi itu seperti apa Bu? Media pembelajarannya saya menggunakan yang pertama ada modul, yang kedua PowerPoint beserta video, lalu yang ketiga ada artikel untuk dibaca anak-anak. Pertanyaan berikutnya Bu Yuniar, terkait waktu pelaksanaan Bu, nanti ketika saya observasi itu kesiapannya Bu Yuniar itu di hari apa dan di kelas apa Bu? Di hari Kamis kelas 10 TEI 2. Oh, hari Kamis besok Ya, Bu ya? Iya. Bu Yuniar, terima kasih untuk untuk praobservasinya pada hari ini, dan saya insya Allah nanti di hari Kamis di jam keberapa Bu? Jam ketiga 4 saja Pak. Jam ketiga 4 ya, saya nanti akan masuk di kelas 10 TI 2 untuk melakukan observasi. Dan saya berharap untuk Bu Yuniarnya nanti ketika saya observasi santai saja, tidak gugup, dan nanti bisa memberikan feedback yang bagus untuk perkembangan anak-anak. Demikian untuk praobservasi yang bisa saya sampaikan, dan nanti akan kita ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Dan kegiatan praobservasi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8 orang ya. Jadi permainannya seperti ini. Kalian nanti semua hadap ke sana. Ya, semuanya hadap ke sana. Ini saya bilang kelompok 1. Ya. Oh, gini aja, 1 orang sana Mas, pindah ke sini Mas, kamu Mas. Siapa yang? Oh iya, kebanyakan. Ini aja deh. Ini kamu ke sini 1. Banyakan ini. Udah nggak apa-apa. Kurang 1 ada kebanyakan, yang kebanyakan? Oh nggak ada, nggak apa-apa 3 orang aja. Oke, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oh iya, sebelum memulai permainan HP-nya dimasukkan tas ya. Ayo peraturannya nggak boleh ada yang main HP. HP-nya dimasukkan tas dulu, biar fokus. Sudah? Semuanya nanti ya hadap ke sana semua ya. Oke, jelas ya? Semuanya hadap ke sana. Nah, kalian tuh seperti kereta nantinya. Jadi saya contohkan seperti ini ya. Coba sampean hadap ke sana semua. Oke? Nah, nanti saya akan menunjukkan clue ke teman kamu. Ya, teman kamu ini saya tunjukkan gambar. Ya, gambar contoh perubahan materi, yaitu perubahan fisika. Ya, perubahan fisika. Jadi nanti saya lihatkan gambar perubahan fisika. Nah, nanti ini masih diambilkan kertasnya, saya lupa bawa tadi, ditulis ke depan. Jadi kertasnya ini ibaratnya kertas ya, ditaruh di sini. Kamu nulis ya. Nanti teman kamu kan merasakan tulisan teman yang di belakang. Kamu juga nulis. Gambarnya apa ya? Ditulis gambarnya. Bukan ditulis, digambar. Ya, sorry. Coba hadap sana dulu. Lalu kamu juga merasakan gambar? Sudah. Oh, sudah. Oh, sudah kertasnya, sorry. Langsung aja saya kasihkan. Mbak, maaf ya, kertasnya kurang. Ambilkan semua. Nah, kamu rasakan gambarnya kira-kira apa ya itu? Nah, yang paling depan tugasnya adalah menggambar real. Real gambar. Ya. Nah, ini yang nanti dikumpulkan. Oke. Nanti yang gambarnya paling bagus ya, menyerupai apa yang saya inginkan, yaitu contoh dari perubahan fisika, nanti dapat hadiah. Gitu ya, jelas ya? Nah, ini kan satu kelompok ya. Satu kelompok kan ada dua partner ya, 2 kubu. Nah, ini nanti dilihat mana yang gambar terbaik. Itu yang ditunjukkan ke saya. Ini bagiannya siapa? Ya. Gambarnya kayak gini loh ya. Gambarnya seperti ini loh ya. Ya, langsung aja. Gambarnya jadi meja ya. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, sudah. Gambarnya pohon menjadi meja. Sudah? Oh, ini sama meja gitu tuh. Pohon, gambar ini digambar. Ini sama ini. Digambar. Oke. Ya. Gambarnya kayak gini loh ya. Gambarnya seperti ini loh ya. Ya, langsung aja. Gambarnya pohon jadi meja ya. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, sudah. Gambarnya pohon menjadi meja. Sudah? Oh, ini sama meja gitu tuh. Pohon, gambar ini digambar. Ini sama ini. Digambar. Oke. Ya. Gambarnya kayak gini loh ya. Gambarnya seperti ini loh ya. Ya, langsung aja. Gambarnya pohon jadi meja ya. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, sudah. Gambarnya pohon menjadi meja. Sudah? Oh, ini sama meja gitu tuh. Pohon, gambar ini digambar. Ini sama ini. Digambar. Oke. Kelompok 1, ini apa ini? Ini, oke. Ini kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 2, mana dipakai jadi? Maksudnya ini perubahan apa dari pohon menjadi
meja. Artinya itu merupakan perubahan fisika. Ayo kita cocokkan, apakah sudah sama? Kelompok 1, pohonnya banyak cabang ya, padahal tidak ada cabangnya sama sekali. Oke. Ini ya, gambarnya berbeda ya. Lalu ini juga ya, ada kelompok 1 gugur. Kelompok berapa ini? 4 gugur ya. Tidak ada proses perubahannya dari pohon menuju ke meja. Terus kelompok 2 kelompok 2 ada tangannya ya. Pohon itu punya tangan ya, padahal tidak ada tangannya. Kelompok 3 mirip ya. Kelompok 5 seperti ini. Mana yang lebih menyerupai? Kelompok 1. Kelompok sendiri. Kelompok 3 ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3 karena sudah menggambar dengan benar. Oke, ini tadi kan merupakan contoh dari perubahan fisika. Mungkin kalian bisa memberi contoh lain yang merupakan perubahan kimia apa? Perubahan kimia. Perubahan kimia, satu saja. Contoh perubahan, dia menyimpan es batu di dalam kulkas. Ada lagi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian apa? Apa itu ya? Karbon. Ya, karbon. Terus kertas disobek, perubahan fisika. Oke, betul. Oke. Saya mau korosinya dijelaskan ya. Besi kah, aluminium kah? Nah, ya, ditulis ya. Minta tolong. Ditulis efek korosi besi ya, besi berkarat gitu ya, efek korosi besi. Nah, besi itu termasuk apa? Besi termasuk unsur atau senyawa? Besi termasuk unsur ya, unsur. Kalau senyawa itu dia itu lebih dari satu unsur ya. Ditulis ya Nayaka ya, itu sudah betul. Sama ya. Oke. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai? Unsur karbon termasuk perubahan kimia. Terus apalagi tadi? Daun mengering ya. Daun mengering termasuk perubahan kimia. Melibatkan unsur dan senyawa tidak kalau daun mengering? Iya, adanya efek dari panas itu tadi ya, dan udara oksigen di sekitar lingkungan. Oke, bagus. Untuk kelompok kinestetik kita beri aplaus. Untuk kelompok kinestetik kita beri aplaus ya. Untuk kelompok auditori silakan yang mau berpendapat. Siapa? Angkat tangan. Kelompok auditori. Auditori satu aja. Sebutkan nama dan absen. Kelompok auditori. Auditori. Ayo yang percaya diri gitu loh. Ayo belajar. Ya, kamu ya. Wafa, absen berapa Wafa? Ke-9. Ya, Wafa? Ya. Petasan meledak. Ya, termasuk perubahan kimia, melibatkan unsur atau senyawa. Unsur ya, banyak unsur ya di dalam petasan itu. Oke, Wafa bagus. Ada lagi yang berpendapat? Ya? Sudah, nggak ada? Nggak ada. Oke, silakan kelompok sini yang mau berpendapat. Satu saja. Ada? Ya, nama absen 10 Renov. Ya, Renov. Lilin meleleh. Ya, itu perubahan
Perubahan fisika melibatkan unsur atau senyawa tidak? Melibatkan unsur? Betul? Kalau lilin itu melibatkan campuran ya. Nanti kita bahas ya. Oke, bagus Renov. Oke. Oke, sudah ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok auditori. Oke. Lalu untuk yang visual ya, kelompok visual siapa yang mau berpendapat? Ya, ini dulu. Nama absen? 6. Aku 14. Aku sih. Oke. Memasak air dari cara menjadi gas disebut menguap. Ya, memasak air. Memasak air melibatkan apa? Perubahan Kimia. kimia, unsur atau senyawa? Unsur H2O. Unsur H2O itu termasuk senyawa ya. Kalau unsurnya itu adalah hidrogen dan oksigen. Oke, sudah betul ya? Betul. Oke. Lagi, Malki, silakan. Menjemur pakaian. Ya, melibatkan senyawa H2O, perubahan fisika. Oke, sudah ya? Ada lagi? Nama absen? Fatir 17, ya. Gambar termometer melibatkan unsur Termometer ya, termometer badan melibatkan perubahan apa itu? Perubahan fisika. Air raksa di dalam termometer termasuk unsur. Oke, sudah ya, kita beri aplaus untuk kelompok visual. Oke, sudah. Oke, jadi sudah banyak yang hari ini berpartisipasi dalam menjawab. Oke, sebentar. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, kita review sedikit ya. Oke, berarti yang termasuk unsur itu apa? Contohnya apa? Pengertiannya apa sih? Unsur. Unsur adalah, di sini ada? Oh, sudah ada, ya. Jadi unsur adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis, ya. Unsur itu tidak bisa dipisahkan lagi menjadi apa? Menjadi bagian-bagian terkecilnya, gitu. Nah, contohnya di sini saya contohkan ada gas oksigen, gas nitrogen, dan gas klor. Nah, Bu, apakah unsur itu gas saja? Tidak, ya. Jadi unsur itu ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya gas, ya. Kalau padat seperti yang disampaikan Nayaka tadi ya, unsur apa, masih ingat? Unsur besi, ya, unsur besi. Unsur besi ya, unsur besi. Nah, jika kalian lihat di LKS-mu halaman 32 kalau nggak salah, di situ ada tabel SPU ya. Unsur besi itu lambangnya Fe ya. Oke. Oke. Lalu tadi disampaikan lagi ada unsur apa? Unsur karbon ketika membakar kayu. Unsur karbon. Unsur karbon. Nah, lambangnya C ya, C besar. Oke. Oke, ada lagi tadi apa? Proses penguapan ya, penguapan air melibatkan unsur. Nah, H2O itu termasuk senyawa. Nah, senyawa. Nah, H2O, senyawanya H2O, unsurnya apa? Berarti unsurnya H dan O. Gitu ya. Jelas ya? Berarti unsurnya hidrogen dan oksigen. Oke, sudah ya? Oke, jadi kalau
kita simpulkan artinya unsur itu tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kalau senyawa gabungan dari beberapa unsur, betul sekali. Oke, saya rasa kalian sudah paham ya mengenai analisis unsur dan senyawa. Oke, sekarang saya mau memberikan contoh dalam kehidupan kita ya. Kalian tadi sudah bekerja keras, yang bagian kinestetik ya, gaya belajar kinestetik sudah keliling mencari-cari ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari unsur dan senyawa itu seperti apa. Nah, saya harapkan semangat belajar kalian itu tetap apa? Tetap stabil ya. Kalau bisa tambah meningkat ya. Kalian berangkat ke sekolah tujuannya untuk apa sih? Mencari ilmu, untuk belajar ya. Belajar kalian itu tidak hanya pelajaran akademik saja, tetapi juga kalian belajar mengenai apa? Kepribadian, tingkah laku, sopan santun, adab. Nah, pernah kalian tahu tidak di berita ya, berita di televisi itu ada anak-anak SD yang berangkat sekolah itu mereka harus menyeberangi sungai, dan mereka menyeberangi sungai itu bukan menggunakan perahu, melainkan itu gabus dari apa? Kardus gabus yang es batu itu loh. Tahu tidak yang warna putih? Nah, styrofoam putih ya, kotak untuk menyimpan es. Nah, seperti itu. Betapa perjuangannya mereka ya untuk mencari ilmu. Nah, kalian semua ya siswa-siswa Bu Yuniar di sini ada yang berangkatnya jalan kaki? Tidak ada? Tidak ada. Pasti hampir semua naik kendaraan ya. Entah itu dijemput, naik motor sendiri, ada yang naik angkot, ya kan? Ada yang dijemput mobil mungkin ya. Nah, kalian harusnya apa? Bersyukur ya. Kita harus bersyukur dengan kehidupan kita sekarang. Kita sudah diberi kelayakan untuk belajar ya. Kita diberi fasilitas untuk berangkat sekolah. Nah, makanya jangan sampai kalian itu putus semangat, jangan sampai putus sekolah ya. Kita lihat di luar sana ya, banyak sekali anak-anak yang ingin sekali belajar, ingin sekali sekolah, ingin seperti kalian sekarang memakai seragam, ketemu teman-temannya semua. Nah, makanya kalian punya kesempatan itu jangan disia-siakan ya. Belajar yang baik ya, berangkat tepat waktu, berangkat tepat waktu, tidak terlambat. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Sugianto Sanyang Pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 di lembar catatan terkait pasca observasi. Pada kali ini saya akan memberikan coaching kepada rekan sejawat saya yang pada saat melakukan observasi di kelas sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pada hari ini saya sama Bu Yuniar akan menanyakan terkait perkembangan pasca observasi di kelas itu seperti apa. Langsung saja, selamat siang Bu Yuniar. Selamat siang Pak Eri. Gimana kabarnya Bu Yuniar? Baik. Baik, tidak usah tekan-tekan, santai mawon. Ya, Bu Yuniar, untuk yang pertama nih yang perlu saya sampaikan, bisa diceritakan kembali Bu terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Yuniar pada saat sisa observasi itu sudah seperti apa tingkat kemaksimalannya? Baik, saya akan menjelaskan ketika saya di supervisi Pak Eri ini. Itu saya mengajar mata pelajaran IPAS, materinya atau bahan kimia
belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Nah, lalu setelah itu saya memberikan tugas kepada ketiganya. Untuk yang kinestetik, saya minta untuk mengobservasi bagaimana perubahan fisika dan kimia di lingkungan sekolah. Lalu untuk yang auditorial, saya menayangkan video di PPT saya. Lalu setelah itu mereka menuliskan intisari dari video tersebut. Lalu untuk yang ketiga yang visual, anak-anak saya berikan artikel, lalu mereka mengamati artikel tersebut lalu presentasi. Ya. Terima kasih Bu Yuniar. Mungkin bisa diceritakan juga Bu Yuniar terkait nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada saat saya observasi itu yang dikembangkan seperti apa? Ketika itu anak-anak berkelompok nih Bu, Iya. berkelompok. Jadi ada profil pelajar Pancasila poin gotong royong, lalu mereka juga mandiri ada, lalu mereka juga kreatif juga, ada bernalar kritis seperti itu. Ya. Untuk profil pelajar Pancasila yang sudah dikembangkan itu apakah saat ini sudah berjalan dengan baik? Nah, ada beberapa kendala, salah satunya yang gotong royong ini. Nah, ada beberapa anak walaupun sudah kelompokan, tapi ada juga yang hanya diam, hanya menunggu temannya yang mengobservasi seperti itu. Jadi di poin gotong royongnya masih kurang. Dan juga di bernalar kritisnya masih kurang juga, karena anak-anak ketika presentasi, ketika mengungkapkan pendapat masih kurang percaya diri, masih ada ketakutan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuniar. Terus pertanyaan berikutnya Bu, terkait kekurangan atau hambatan apa yang Ibu alami dalam proses pembelajaran pada saat saya observasi? Nah, waktu itu kendalanya karena yang gaya belajar, kelompok gaya belajar kinestetik, saya minta mereka untuk mengobservasi keluar kelas. Nah, saya beri estimasi waktu, tetapi mereka datang lagi ke kelas itu tidak sesuai estimasi waktu. Ya, itu saya kurang kontrolnya di situ. Lalu juga ada kecemburuan antar kelompok gaya belajar. Jadi yang anak-anak visual ingin juga yang kinestetik, yang kinestetik ingin yang auditori seperti itu. Iya. Jadi ada ya timbul perdebatan di anak-anak Bu ya terkait metode yang digunakan seperti itu. Kira-kira dari tingkat ketercapaiannya yang sudah ditreatmentkan sama Bu Yuniar itu sampai sejauh mana Bu untuk hasil akhir di capaian pembelajarannya itu? Untuk capaian pembelajaran saya mungkin sudah tercapai 90%. Hanya saja yang itu tadi kecemburuan itu tadi yang menyebabkan akhirnya di akhir pembelajaran anak-anak jadi masih ada kecewanya seperti itu. Terus yang berikutnya Bu Yuniar, kira-kira untuk realisasinya ke depan untuk perbaikannya nanti akan dilakukan Bu Yuniar seperti apa untuk treatmentnya? Untuk rencana saya itu tetap saya kelompokkan ke dalam 3 kelompok belajar tersebut, tetapi sebelum saya memberikan metodenya, saya memberikan seperti isian berupa angket di Google Form. Jadi misalkan ini materi set perubahan materi, saya ingin kan ada beberapa poin yang bisa mereka kerjakan atau aktivitas yang mereka kerjakan itu saya memberi pilihan. Seperti itu, mereka mau yang bagaimana, mau yang melihat video sambil menulis, atau mau yang mengobservasi lingkungan sekolah, atau mau yang ada gambar mereka menyampaikan lagi melalui presentasi. Seperti itu, saya beri pilihan. Jadi ketika metode selanjutnya saya terapkan, jadi anak-anak sudah paham, oh nanti saya bagian keluar observasi, saya bagian yang menonton video seperti itu. Jadi anak-anak juga ketika belajar juga enjoy seperti itu, Bu. Tidak ada kecemburuan lagi seperti itu. Yeah. Jadi kesimpulannya Bu Yuniar ini menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, menantang, dan tentunya berpihak kepada murid, sehingga trik-trik yang tadi sudah dilakukan sama Bu Yuniar itu dengan satu tujuan agar pembelajarannya itu relevan dengan kondisi yang sekarang ini, dan juga
materinya juga esensial kalau saya lihat Bu ya, sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat. Bahkan saya lihat kemarin juga ada beberapa proyek yang dikerjakan langsung sama anak-anak gitu, dan itu sangat menarik sekali kalau bagi saya. Cukup menarik Bu Yuniar dari hasil observasi yang tadi sudah saya amati dan sudah saya lihat, dan saya terima kasih sekali kepada Bu Yuniar atas rencana tindak lanjutnya nanti akan seperti apa, dan semoga semangat dan motivasi yang sudah dilakukan sama Bu Yuniar itu terus tumbuh dan bisa mengembangkan SMA Negeri 2 jauh lebih baik. Terima kasih Bu Yuniar. Demikian kegiatan pasca observasi pada kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.